Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang bisa kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga sama ya, dalam keadaan senang dan juga bahagia, dan sudah bersyukur pagi hari ini diberi kesempatan lagi bisa menghirup udara sejuk begitu pagi hari ini. Nah, di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat saya Mbak. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya keduluan gitu ya. Pokoknya kita nyapa harus dengan sehat ya. Dan jangan lupa terus bersemangat. Betul. Semangat, sehat. Itu kan juga bagian dari anugerah ya Ustadz ya. Betul sekali. Masya Allah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan anugerah itu, kenikmatan itu, apa ya Ustadz yang harus kita lakukan selain bersyukur? Kemudian kan kalau sehat itu kita jaganya dengan olahraga. Nah, itu apa lagi ya Ustadz Mim? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, bahagia sekali pagi hari ini saya bisa menyapa bertatap suara ya, bertemu suara ya. Dan Mbak Ayu yang masih terus mendampingi kita semuanya, memfasilitasi perjumpaan kita di pagi hari ini. Semoga ini menjadi amalan soleh bagi kita semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya benar Mbak Ayu bahwa orang kita bisa membuka mata, kemudian bisa menggerakkan kaki dan seterusnya, hingga kita bisa mendengarkan suara ini kan semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau Allah tidak memberi kita, kalau habis jatah anugerahnya, jatah nikmatnya habis ya sudah, kita ganti ke alam yang lain kan Mbak Ayu ya. Oleh karena itu penting buat kita semuanya, apa yang harus kita lakukan ya. Kalau Allah sudah begitu banyak memberikan anugerah kepada kita, selain kita sudah bersyukur, tidak boleh kata sudah ya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Nah, selain bersyukur, setelah bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Saya petik dari sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Fil insani 360 mafsilan fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisodaqatin. Qalu wa may yutiqu dhalika ya nabiyallah? Qala an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha wa syai'u tunahyihi an tariqi fa illam tajid faraqnata ad-duha tujzi'uka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam diri manusia ada 360 persendian, lalu diwajibkan sedekah dari setiap sendinya itu. Mereka bertanya, para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukan demikian itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, memendam atau mengubur ingus yang ada di masjid. Ini pakai istilah aslinya ya. Dan menghilangkan sesuatu atau gangguan dari jalan. Apabila tidak mendapatkannya, maka 2 rakaat sholat duha mencukupkanmu. Nah, ada di dalam hadis yang lain berkaitan dengan hadis tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatan fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun
wa amru bil ma'ruf shadaqatun wan nahyu 'anil munkar shadaqatun wa yajzi'u min dzalik raqnatani yarka'huma minad duha. Akhrajahu Muslim. Di setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian dari salah seorang kalian. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, dan dapat memadai untuk semua itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha atau sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Kawan-kawan sekalian rahmat oleh Allah, jadi memang setelah kita bersyukur, menerima dengan lapang dada, menerima dengan penuh sukacita atas apapun yang telah Allah berikan kepada kita setiap waktu, maka kewajiban kita adalah sedekah. Itu Masya Allah itu ya, sedekah. Apa itu sedekah? Di sini dijelaskan Rasulullah. Setiap persendian dalam tubuh kita, yang kata Rasulullah ini ada 360. Ini Rasulullah ini sudah luar biasa ya. Seperti para ahli faal saja ya, yang mengetahui berapa itu tubuh kita ini terdiri dari berapa persendian. Itu Rasulullah ternyata sangat memahami ya. Karena Allah memberikan informasi kepada beliau tentunya. Nah, Rasulullah memberitahu kepada kita semuanya, memberikan bimbingan kepada kita semua. Seluruh persendian yang 360 itu punya hak untuk disedekah. Itu ya. Jadi setelah kita terima, ini barangkali ada yang pegel-pegel ya. Sendi. Ya, sendinya rata kemeng-kemengan itu. Ya, kata Mbak Yu tadi menjaga kesehatan dengan olahraga ya. Betul. Bukan olahraga saja kan, tentu makanannya. Nah, kemudian ini pola pikirnya kan. Nah, pola pikirnya juga harus ditata. Nah, kalau kita sudah pola pikirnya sehat, berarti kan kita bersyukur. Nah, setelah bersyukur, maka setelah pola makannya sehat, pola hidupnya baik, olahraga ada di dalamnya, dan yang ketiga adalah kita sedekahi. Tubuh kita ini mari kita sedekahi. Kita sedekahi setiap persendian yang 360 sendi itu. Karena melihat, ya Allah, ya Rasulullah, sopo sing kuat ya Rasul, bisa gitu ya lah, pakai bahasa saya. Mana ada yang bisa ya Rasulullah, masa kita mensedekahi sebanyak itu persendian kita masing-masing harus kita sedekahkan. Kemudian Rasulullah yang bijak memberikan tuntunan kepada kita. Bersedekah atau mensedekahi tubuh setiap persendian itu tidak mesti, tidak harus, atau tidak hanya dengan memberi makanan, mengeluarkan uang, sejumlah biaya, kan tidak. Murah sekali ternyata. Di hadis yang pertama tadi, ya mungkin ini ilustrasinya karena masjid zamannya Rasulullah kan tidak sebagus sekarang ya Mbak Ayu ya. Yang lantainya terbuat dari marmer, dari granit atau dari keramik yang bagus ya. Dulu kan zaman Nabi masjid itu kan ya terbuat dari pasir yang dibersihkan gitu saja kan. Dibatasi kiri kanannya gitu. Lantainya tetap saja pasir ya. Atau kalau zaman kecil saya ya tetap tanah. Misalnya ada masjid ya, zaman kecil saya di desa dulu masih dari tanah ya. Kemudian kalau sholat mereka pakai tikar anyaman dari dari pandan gitu ya. Nah itu kan. Nah kalau di sini tanah ya di Arab sana kan pasirnya. Nah mungkin ya orang meludah, orang membuang ingus, itu kan bisa saja setiap saat. Nah, bahasa Jawanya diuruki lah, ditutupi. Ini kan analogi. Orang yang menjaga kebersihan, kan itu ya. Menjaga agar lingkungan tidak jorok. Itu saja merupakan bentuk dari sedekah kita terhadap persendian dalam tubuh kita. Atau menghilangkan, memungut, mengambil setiap halangan yang ada di jalan yang membahayakan para pejalan kaki. Jadi kalau misalnya nih kawan-kawan kita yang bergerak di bidang pembangunan jalan Pak Ayu ya, nah ini
Ayo niati gitu. Biasanya itu kawan-kawan Senkom biasanya ada laporan, ada balok di lajur A begitu, langsung disingkirkan gitu. Betul. Bentuk apapun lah yang menghalangi jalan, yang membahayakan para pejalan kaki ya. Ini bayangkan ini ibadah yang tidak remeh-temeh. Karena itu wujud dari bentuk sedekah kita atas 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita. Bayangkan satu sendi saja yang sakit, Mbak Ayu ya. Mana coba tunjukkan misalnya pergelangan tangan kita. Ini sakit ya, terus nggak normal saja lah ya. Iya, dikebas-kebas. Iya, bingung apa kan ini? Betul. Gak nyaman, gak enak kan itu. Iya. Satu persendian. Coba ini ada 360 persendian. Dan kita dituntut oleh Allah, oleh Rasulullah mensedekahai semua persendian tubuh kita. Masya Allah. Habis kan kita untuk mensedekahai setiap sendi, tetapi Rasulullah memberikan petunjuk, gampang. Ya itu tadi caranya. Yang pertama, kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan ya punya kepedulian lah. Kalau Muhammad SAW semuanya mampu ya, menjaga kebersihan, kemudian menjaga keselamatan pengguna jalan, bukan malah membahayakannya gitu ya, bukan malah menjerumuskannya. Nah ini sangat penting. Maka kawan-kawan kita yang bertugas ngurusi jalan, baik mulai dari yang membuat jalan, merawat jalan, dan mengawasi setiap lalu lintas dalam perjalanan itu, ayo kita niati ya, semuanya diniati untuk mengeluarkan sedekah atau sedekah terhadap persendian tubuh kita. Aku gak iso tat gitu ya. Aku yo gak iso tat. Yo gak apa-apa. Nabi pun juga memberikan keterangan di ayat yang lain, jadi hadis yang lain, bahwa nek gak iso ngono iku mau gitu ya. Tadi Rasulullah tepat hadis yang kedua menyebutkan membaca alhamdulillah adalah sedekah. Membaca subhanallah, membaca sedekah. Membaca tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Zikir lah. Membaca takbir adalah sedekah. Jadi kalau dikumpulkannya menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kan begitu. Ini kalau kita istiqomahkan, kita rutinkan, maka itu sesungguhnya kita sedang mensedekahi seluruh persendian di dalam tubuh kita. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, walhamdulillah, maha terpuji Engkau ya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wala ilaha Allah akbar, dan Allah yang maha besar. Kan? Sudah semua terangkum. Puji-pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah, ini sesungguhnya adalah sedekah. Tidak cukup. Ada lagi, yaitu mencegah kemungkaran. Apa ya paling sederhana ya gampang lah. Kita di lampu merah wis kuning, ojo malam dibanterno lho ya. Auto berulang ketahuan Ustaz, ya Allah. Segera dikurangi kecepatannya gitu ya. Untuk apa? Mencegah yang belakang ikut-ikutan melanggar lalu lintas kan gitu. Betul. Dan biasanya refleksnya kalau ada yang melanggar, misalnya dihentikan oleh petugas kan, loh Pak itu kok boleh loh. Itu melanggar, kami ikuti lah gitu ya. Jadi ketika kita menahan diri untuk tidak melanggar lalu lintas itu sesungguhnya juga sedekah. Karena apa? Karena melanggar kemungkaran. Kemungkaran yang mana? Yang menahan orang yang di belakang kita mengikuti pelanggaran yang serupa. Nah itu kan. Sehingga kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, menahan diri kita untuk tidak melakukan keburukan, atau menahan orang lain untuk tidak melakukan kemungkaran, apapun, berapapun dan kapanpun waktunya, levelnya mana saja lah, semuanya bisa melakukan ini, dan tanpa modal, pokoknya tidak atau jangan dalam hal kemungkaran. Itu adalah sedekah. Nek gak iso iku kabeh, ana mana iki Mbak Ayu? Ya. Dalam rangka untuk mensedekahi seluruh 360 persendian kita itu sholat duha 2 rakaat. Masya Allah. Ayo kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, sesampainya Anda di tempat kerja Anda, maka lakukan sholat duha 2 rakaat. Sempatkan
Ayo kita sempatkan, sudah sesibuk-sibuk apapun, siapkan sajadah di tempat kerja kita, di dekat meja kerja kita barangkali, digelar sebentar kemudian kita sujud 2 rakaat. Itu adalah sedekah untuk seluruh organ tubuh, seluruh persendian dalam tubuh kita yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Gratis dan tidak bisa diganti loh ya. Karena kalau ada persendian yang patah saja, Masya Allah mahalnya bukan main ya. Betul. Itu mahal sekali, mahal alatnya, mahal operasinya itu. Lama penyembuhannya. Masya Allah. Maka dari itu ingat, kita oleh Allah telah dianugerahkan 360 persendian yang masing-masing punya hak untuk kita sedekah. Dan caranya mensedekah, Rasulullah juga sedang memberikan petunjuk. Masya Allah, sangat mudah sekali ya Ustaz. Sangat mudah, iya. Cuma malas saja Mbak yang buat susah. Konsisten itu Ustaz. Semoga tidak malas untuk membaca zikir ya. Iya, ini hanya diucapkan ya Ustaz. Sangat mudah dilakukan. Iyalah, ini kan dalam rangka untuk itu, ini menyemangati kita semuanya. Iya betul. Ini saya langsung juga memasang alarm supaya tidak lupa sholat duha juga Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagian dari sodakoh kawan atas 360 persendian yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Mim, semoga bermanfaat. Demikian Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Mim Syaiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.